Darling, you send me. Darling, you send me. Selamat berjumpa dengan saya Tri Yuswijayanto. Saya masuk mesin itu tahun 81. Jadi pastinya kalian kalau yang angkatan 2018 saya kira belum lahir ya. Saya menjadi dosen itu sejak tahun 88. Awalnya mengajar penggerak mula, lalu kemudian waktu itu namanya mesin konversi energi 1-2. Sempat mengajar termo juga perpan karena saya ada di kakak konversi energi. Lalu kemudian ya karena regenerasi mesin konversi diserahkan kepada yang lebih muda, kemudian saya mengajar turbin gas hingga sekarang. Dan juga sebetulnya ada satu mata kuliah yang spesialis saya, itu adalah tribologi. Sayangnya mata kuliah ini sekarang kepala 5 sehingga hanya bisa diambil oleh S2. Kalau yang untuk S1 ditawarkan sebagai kapita selekta. Tribologi ini terkait dengan bidang yang saya tekuni ketika tugas belajar ke Jerman. Jadi setelah lulus tahun 87 bulan Maret, dari dosen tahun 88 bulan Maret juga. Kemudian saya lanjut mengambil S2 dan S3 ke Jerman sejak tahun 93 hingga tahun 2000. Nah, ketika itu saya belajar yang disebut sebagai tribologi ini. Tribologi adalah ilmu tentang gesekan kausan dan cara mengendalikannya. Nah, ini yang sering orang nggak paham. Dikiranya gesekan itu harganya pasti, padahal sebetulnya tidak. Tinggal kita mau pilih, mau gesekannya mau seberapa, mau kecil, mau besar, tergantung keperluan. Nah, disitulah ada di dalam pelajaran yang disebut sebagai tribologi. Semester ini sebenarnya dibuka, tapi sayang tidak ada peserta yang daftar. Ya sudah, tinggallah. Sekarang ini saya mengajar gas turbin, kemudian aspek berkelanjutan dalam teknik mesin, dan sistem instalasi mekanik. Ya, sesuai dengan apa yang saya pelajari ketika mengambil gelar doktor di Jerman, maka bidang keahlian saya adalah tribologi tadi, dan tentu mainnya adalah konversi energi. Sehingga riset saya ada di seputar itu. Jadi karena kebetulan saya ada di laboratorium motor bakar dan sistem propulsi, tentu objek ujinya juga masih di seputar motor bakar torak dan turbin gas. Hanya saja bidang yang lebih dalam adalah tentang pelumas dan pelumasan serta bahan bakar. Orang yang berkecimpung di dalam dunia pelumas ini di Indonesia nggak terlalu banyak, sehingga banyak sekali industri yang memerlukan hal itu. Sejak tahun 2003 saya ikut di dalam tim yang menyusun rancangan standar nasional Indonesia untuk pelumas hingga sekarang. Malah belakangan juga diminta untuk ikut dalam penyusunan peraturan Menteri Perindustrian tentang SNI pelumas wajib hingga saat ini. Dan saat ini juga sedang dikerjakan penyusunan metode uji untuk unjuk kerja minyak lumas. Kemudian terkait riset yang saya jalankan, semua berhubungan dengan hal tersebut. Contoh misalkan untuk bahan bakar, kita tahu bahwa bahan bakar di kita ini bisa dibilang kualitasnya inferior. Sehingga untuk mencapai spesifikasi seperti yang ada di standar internasional Worldwide Fuel Charter itu butuh penyempurnaan yang terus-menerus. Salah satu contohnya adalah penggunaan aditif deterjen untuk mengendalikan deposit, baik itu yang terjadi di dalam motor bensin maupun motor diesel. Nah, untuk keperluan itu tentu kita harus mengikuti standar internasional yang berlaku, karena bagaimanapun juga kita akan bersentuhan dengan produsen aditif yang berasal dari luar, baik untuk pelumas maupun untuk bahan bakar. Nah, menjalankan standar uji sesuai dengan ketentuan yang ada secara saklek, ya, mengikuti persis semua ketentuannya, itu tidak mudah. Terutama handicapnya adalah pada pengadaan standarnya itu sendiri dan mesin uji. Sehingga seringkali harus membeli mesin uji itu dari luar yang tahun pembuatannya adalah versi lama, versi tahun 94, versi tahun 70 sekian gitu. Sehingga banyak modifikasi yang diperlukan. Nah, saya masih berkecimpung di bidang itu hingga saat ini, dan semua penelitiannya kebanyakan bersifat terapan. Artinya memang mencari solusi atas masalah yang saat ini terjadi. Selain itu, untuk bahan bakar alternatif, saya terlibat dengan kegiatan untuk memanfaatkan
gas alam sebagai bahan bakar sejak tahun 89 hingga saat ini. Jadi walaupun juknya dari masyarakat untuk singkatan BBG itu bolak-balik gagal, tapi tetap ada usaha untuk menggunakannya, mengingat potensi menghasilkan emisi terutama CO2 itu menjadi kecil karena di dalam bahan bakar gas itu rantai C-nya hanya satu, CH4. Sehingga sekarang ini juga sedang berjalan penelitian untuk memanfaatkan LNG sebagai bahan bakar untuk fleet carrier. Fleet carrier itu bis jarak jauh, truk jarak jauh, dan sebagainya. Yang mungkin ceruk pasarnya masih tersedia, walaupun sekarang sedang bertransformasi ke baterai electric vehicle. Ya, jadi masih di seputar bahan bakar, masih di seputar pelumas, banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dibantu untuk industri, dan sepertinya nggak bisa pensiun ya, karena yang butuh banyak. Ya, selain riset yang sifatnya terapan tadi, sebagai staf pengajar, sebagai akademisi, kadang kami juga harus membantu pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah. Misalkan kalau terjadi ya ketidaksinkronan lah antara teman-teman industri karena perselisihan masalah produk dan sebagainya, sehingga harus menghadapi pengadilan arbitrase, menghadapi perselisihan usaha gitu. Nah, saya kadang diminta untuk menjadi saksi ahli, juga termasuk saksi ahli untuk KPK pada awal-awal pengadaan mobil pemadam kebakaran. Lalu banyak panitia teknis untuk negara ini yang berhubungan dengan bahan bakar dan pelumas juga sering meminta keterlibatan saya dalam masalah itu. Sedangkan pengabdian yang lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu adalah kebanyakan bersifat membantu sosialisasi, misalnya menggalakkan penggunaan bahan bakar sesuai dengan rekomendasi pembuat mesin atau pembuat kendaraan agar masyarakat sadar pentingnya memperhatikan emisi gas buang, karena pengaruh terhadap kesehatan itu jauh lebih merugikan dibanding dengan keuntungan sesaat akibat selisih harga bahan bakar yang dibeli. Nah, itu sosialisasi seperti itu sudah berjalan sangat lama dan selalu dilakukan karena belum tentu semua memahami keterkaitan hal tersebut. Dalam hidup ini yang paling berarti adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi apalah artinya kalau kita sukses tetapi kesuksesan itu hanya dirasakan sendiri. Karena itu ya, sejauh saya bisa menjalankannya, saya akan menjalankan apa yang diminta, apa yang perlu dibantu, tanpa harus memikirkan selalu imbalan yang akan diperoleh. Karena imbalan itu otomatis akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik yang kita bisa. Jadi jangan berorientasi pada mendapatkan imbalannya, tapi berorientasilah kepada membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, dan memberikan solusi bagi masalah yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa menjadi bekal inspirasi untuk kalian para generasi muda yang akan menggantikan kami ini semua. Terima kasih.